그러시구나. Hai, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita series misteri Land of Tanabata mulai dari episode 4 sampai 5. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Beberapa waktu kemudian, seorang pria tua yang akrab dipanggil Sensei melihat video rekaman saat Toshiro tewas mengenaskan akibat menyentuh bola ciptaan si pria misterius. Selesai menonton video itu, Sensei berkomunikasi dengan tangan kanannya yang bernama Masumoto. Nah, dari interaksi mereka, terungkap bahwa Sensei adalah dalang pembunuhan Toshiro dan Toshio. Kalau kita ingat, Toshio adalah orang yang sebelumnya terbunuh oleh serangan bola saat ia sedang berupaya membangun sebuah lapangan golf di kota Marukawa. Sementara itu, Nanmaru memenuhi permintaan Takashi untuk menemuinya. Di awal percakapan mereka, Nanmaru mengakui bahwa sekarang ia sudah bisa menciptakan bola seukuran semangka. Selesai memuji perkembangan kekuatan Nanmaru, Takashi akhirnya bercerita bahwa ia sebenarnya ingin meminta bantuan Nanmaru untuk menghadiri sebuah acara. Keesokan harinya, Nanmaru memulai persiapan menjelang digelarnya acara itu. Ternyata, acara yang dimaksud oleh Takashi bertajuk Seminar Perkembangan Kekuatan Baru yang bertujuan untuk menunjukkan kekuatan Nanmaru dalam menciptakan bola. Takashi lalu memperkenalkan temannya yang bernama Yagi kepada Nanmaru. Dari diskusi mereka, kita akhirnya baru mengetahui bahwa Yagi akan menjadi pembawa acara seminar, sedangkan Takashi akan memandu Nanmaru saat memperagakan kekuatannya di atas panggung. Selang beberapa menit, Yagi akhirnya membuka acara seminar yang dihadiri oleh banyak penonton. Sebagai permulaan, Yagi berusaha meyakinkan penonton bahwa kekuatan supernatural benar-benar ada di dunia mereka. Setelah itu, Yagi akhirnya memanggil Nanmaru untuk naik ke atas panggung dengan didampingi oleh Takashi. Di bawah arahan Takashi, Nanmaru akhirnya mulai menggunakan kekuatannya untuk menciptakan bola yang seperti kita tahu mampu melenyapkan segala sesuatu yang bersentuhan dengannya. Kini bola tersebut mendapatkan nama baru yaitu bola dimensi. Begitu selesai menciptakan bola dimensi, Nanmaru menggerakkannya ke sebuah patung manusia. Di momen itu, kepala patung seketika lenyap akibat bersentuhan dengan bola dimensi. Nanmaru pun akhirnya mendapatkan tepuk tangan meriah dari penonton setelah ia berhasil memperagakan kekuatannya dengan lancar. Setelah seminar berakhir, Nanmaru kembali berterima kasih kepada Takashi. Karena berkat pria itu, Nanmaru bisa mengembangkan kekuatannya sampai sejauh ini. Sejak kejadian di seminar tadi, Nanmaru yang sebelumnya menganggap kekuatannya tidak berguna, kini menganggap kekuatannya sebagai hal yang sangat berharga. Takashi lalu kembali meyakinkan Nanmaru bahwa ia adalah orang terpilih, sehingga Nanmaru menjadi semakin percaya diri. Sesuai kesepakatan, Yagi akhirnya memberikan uang bayaran kepada Nanmaru karena sudah tampil dengan sukses di acara seminar. Berangkat dari kesuksesan seminar pertama, Yagi kembali mengadakan acara yang sama di lokasi yang berbeda-beda. Lantas, selama tur seminar digelar, Nanmaru memperagakan kekuatannya dengan cara-cara kreatif, sehingga penonton tidak hanya berdecak kagum tetapi juga terhibur. Nanmaru pun sangat menikmati setiap momen peragaan kekuatannya, karena aksi itu bisa ia lakukan tanpa menguras banyak tenaga. Di tengah kesuksesannya yang sedang ia rasakan, Nanmaru tiba-tiba ditemui oleh Aki. Ternyata Aki adalah anggota komunitas Nanmaru yang selama ini sangat memperdulikan dirinya. Aki lalu menunjukkan rekaman percakapan Takashi dan Yagi, yang mana rekaman itu dibuat oleh Aki tanpa sepengetahuan mereka. Nah, dalam percakapan itu, Takashi dan Yagi mengakui bahwa selama ini mereka diam-diam memanfaatkan kekuatan Nanmaru agar bisa mendapatkan banyak uang. Mereka juga menyebut Nanmaru mudah ditipu, sehingga mereka semakin senang karena bisa terus memanfaatkan Nanmaru. Usai mengetahui niat jahat Takashi dan Yagi, Nanmaru pun langsung mengakhiri kerjasama dengan mereka.
Bahkan Nanmaru juga mengembalikan uang bayarannya karena ia sangat kecewa dengan ejekan mereka. Beberapa hari kemudian, Sachiko, adik dari Takashi, tak sengaja bertemu dengan pria misterius yang sebelumnya membunuh Toshiro dengan bola dimensi. Ternyata pria dengan ciri khas memakai topi dan penutup wajah ini bernama Yuki. Yuki pun bisa menciptakan bola dimensi karena ia adalah keturunan Masayori sama seperti Nanmaru. Percakapan singkat Sachiko dan Yuki akhirnya mengungkapkan bahwa mereka sudah lama saling mengenal. Lalu sebelum pergi, Yuki membenarkan dugaan Sachiko bahwa ia adalah orang yang membunuh Toshio, si pengusaha lapangan golf. Setelah itu, untuk pertama kalinya Yuki pergi menemui bosnya yang ternyata adalah Sensei. Di awal pembicaraan mereka, Sensei menunjukkan kepuasannya karena Yuki berhasil melaksanakan perintahnya untuk membunuh Toshio dan juga Toshiro. Yuki lalu mengisyaratkan bahwa sebenarnya ia mau melaksanakan perintah pembunuhan dari Sensei demi kepentingan kota Marukawa yang selama ini sangat ia jaga. Yuki akhirnya mengakui bahwa ia sebenarnya membenci Sensei karena pria tua itu sengaja memanfaatkan pemilik kekuatan bola dimensi untuk kepentingan pribadinya. Sensei akhirnya memerintahkan para anak buahnya untuk menembak mati Yuki karena sudah berani menentangnya. Namun sebelum mereka sempat melancarkan serangan, Yuki sudah terlebih dahulu menciptakan bola dimensi dan berhasil membunuh para anak buah Sensei. Dari situ, Yuki menegaskan bahwa pekerjaannya sebagai bawahan Sensei hanya bersifat sementara. Dan untuk pertama kalinya, Yuki akhirnya mau menunjukkan wajah aslinya yang ternyata bukan manusia, sehingga Sensei menduga bahwa Yuki adalah alien. Keesokan harinya, Nanmaru mulai fokus mencari lowongan pekerjaan karena ia bertekad untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah. Di tengah situasi ini, Nanmaru melihat sebuah insiden di mana seorang anak kecil jatuh pingsan karena terkunci di dalam mobil. Ibu dari anak itu pun menjadi semakin panik karena ia kehilangan kunci mobilnya. Dengan kekuatan bola dimensi, Nanmaru akhirnya melubangi kaca jendela mobil sehingga pintu mobil berhasil dibuka dari dalam. Sang ibu akhirnya sangat berterima kasih kepada Nanmaru karena berkat kekuatannya anak sang ibu berhasil diselamatkan. Aksi penyelamatan Nanmaru pun terekam oleh kamera warga sehingga dalam waktu singkat kejadian ini menjadi viral dan ramai diberitakan oleh media massa. Karena sorotan tersebut, Takashi dan Yagi akhirnya bisa mengetahui aksi heroik Nanmaru. Dari sini, Yagi memiliki ide untuk menjatuhkan nama baik Nanmaru sebagai balasan karena sudah tidak mau bekerja dengannya dan Takashi. Sesuai ide Yagi, Takashi diam-diam menggunakan bola dimensi ciptaannya untuk melubangi papan penanda yang ada di berbagai fasilitas umum. Tak butuh waktu lama, kejadian ini pun menjadi sorotan media hingga akhirnya sebagian masyarakat mempercayai bahwa pelaku yang dijuluki sebagai sang pencungkil itu adalah Nanmaru. Setelah itu, Nanmaru berkumpul dengan komunitasnya di kampus. Di momen ini, Nanmaru menegaskan bahwa ia bukanlah sang pencungkil. Namun, meskipun begitu, Nanmaru tak mau membuat klarifikasi karena ia ingin dunia bisa mengetahui keberadaan bola dimensi. Daripada mengurus fitnah yang menyasar dirinya, Nanmaru lebih memilih mengisi waktunya untuk bersenang-senang bersama komunitasnya. Di situ, Nanmaru menggunakan bola untuk melenyapkan barang-barang yang dianggap sudah tidak berguna oleh komunitasnya. Dari keisengan ini, komunitas akhirnya merekomendasikan Nanmaru untuk membuka jasa penghapus sampah. Tanpa pikir panjang, Nanmaru langsung menerima usulan komunitasnya karena selama ini ia ingin kekuatannya bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sementara itu, Sachiko datang jauh-jauh dari kota Marukawa ke Tokyo untuk menemui Emi yang sampai saat ini masih berusaha menemukan Profesor Masami yang masih menghilang. Sachiko akhirnya memberikan surat yang ditulis oleh Masami untuk Emi. Dalam surat itu, Masami mengakui bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui perjuangan Emi dan teman-temannya di kota Marukawa untuk mencarinya. Namun karena suatu alasan, Masami memilih untuk tetap bersembunyi di kota itu. Masami akhirnya meminta maaf karena tidak menghargai usaha Emi
Dan ia juga mengungkapkan bahwa mulai sekarang ia tak bisa bertemu lagi dengan Emi. Setelahnya, Sachiko memberitahu bahwa sebenarnya sampai sekarang Masami masih berada di kota Marukawa. Namun atas permintaan Masami, seluruh warga kota itu sepakat untuk menyembunyikannya dari Emi. Tak lama berselang, Nanmaru datang ke lokasi yang sama sehingga ia pun sangat senang karena bisa kembali bertemu dengan Sachiko. セミナーのことじゃないんですよ。で話を聞きます。おい、話すことなんかないだろ、ほら。Keesokan harinya, Nanmaru, Sachiko, dan para tokoh penting kota Marukawa ramai-ramai mendatangi Takashi yang saat itu sedang menggelar pertemuan dengan para pengikutnya. Di momen itu, Takashi akhirnya mengakui bahwa ia adalah sang pencungkil. Namun aksi Takashi justru didukung oleh pengikutnya karena mereka merasa aksi Takashi bisa menjadi teguran keras agar pemerintah memperbaiki kinerjanya. Tim Sachiko kemudian meminta Takashi untuk berhenti menipu pengikutnya agar mereka menyadari bahwa kekuatan menciptakan bola dimensi tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa. Namun Takashi berhasil memutarbalikan fakta itu sehingga akhirnya terjadi keributan. Konflik ini pun akhirnya baru bisa berhenti setelah Yuki tiba-tiba datang dan menggunakan bola dimensi raksasanya untuk mengalihkan perhatian semua orang. Lantas di hadapan banyak pengikut Takashi, Yuki kembali menguatkan pernyataan tim Sachiko bahwa kekuatan menciptakan bola dimensi tidak bisa dimiliki oleh manusia normal dan hanya orang-orang terpilih dari keturunan Masayori yang bisa memilikinya. Setelah itu, Yuki memerintahkan Takashi untuk ikut bersamanya agar ia tak lagi menyalahgunakan kekuatan bola. Lantas sebelum pergi, Yuki sebenarnya akan membunuh Nanmaru. Namun Yuki akhirnya mengurungkan niatnya karena Sachiko berusaha melindungi Nanmaru. Demi melindungi Nanmaru dari Yuki, warga kota Marukawa kini menyembunyikan Nanmaru di sebuah penginapan sampai situasinya menjadi aman. Lalu saat berbicara dengan warga kota Marukawa, Nanmaru akhirnya bertanya kenapa Yuki ingin membunuhnya. Nanmaru juga ingin mengetahui kenapa sebenarnya dunia tidak boleh mengetahui kekuatan menciptakan bola dimensi. Dari sinilah terungkap bahwa selama ini Yuki biasa mengendalikan pemilik kekuatan bola. Jadi ketika Yuki menemui pemilik kekuatan yang tak bisa diatur seperti Nanmaru, ia menjadi berambisi untuk membunuhnya. Beralih ke pertanyaan kedua Nanmaru, warga Marukawa mengakui bahwa sejak zaman dahulu sampai sekarang, sebenarnya ada aturan turun-menurun di kota itu yang mewajibkan agar kekuatan menciptakan bola dimensi dirahasiakan dari orang di luar kota. Dan ternyata aturan itu pertama kali dibuat oleh keluarga Masayori. Pada malam harinya, Nanmaru mengobrol berdua dengan Sachiko soal kehidupan mereka. Di momen ini, Nanmaru mendapatkan kabar gembira karena jasa penghapus sampah yang baru ia buka berhasil mendapatkan klien pertama. Obrolan ini pun terus berlanjut sampai akhirnya Nanmaru baru mengetahui bahwa selama ini Sachiko sangat menentang kekuatan bola karena efeknya yang sangat mematikan. Nanmaru lalu berusaha meyakinkan Sachiko bahwa bola dimensi juga bisa berdampak positif, terbukti dari aksi penyelamatan Nanmaru dan jasa penghapus sampah miliknya. Sachiko akhirnya menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan alasan kenapa ia menentang kekuatan bola. Di sini Sachiko memperlihatkan beberapa tanda di punggungnya yang lebih menyerupai bekas luka. Setelah itu, Nanmaru langsung terkejut dan penasaran tentang asal-usul tanda di punggung Sachiko. Dan series Land of Tanabata episode 4 dan 5 akhirnya selesai. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!